Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, 2 hari lagi kita akan memasuki Adventus yang kedua. Adventus kedua melambangkan kasih. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, kita sekarang berada di minggu kedua masa Adventus. Sebuah masa yang penuh dengan harapan dan penantian. Minggu-minggu ini kita diajak untuk merenung tentang kasih Allah yang nyata melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kasih Allah yang besar inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Kasih-Nya tidak bersyarat, tak terhingga, dan tidak pernah gagal. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban untuk setiap dosa-dosa kita. Ini adalah kasih yang tidak memandang status, latar belakang, atau apapun yang ada pada diri kita. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bayangkan seorang ibu yang memberikan segalanya untuk anaknya, meski anaknya seringkali tidak mengerti atau membalas kebaikannya, nggak tahu caranya. Demikianlah Allah mengasihi kita bahkan ketika kita tidak layak menerimanya. Kasih Allah tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih itu sendirilah Allah membawa Yesus Kristus datang ke dunia, memberi pengharapan bagi setiap kita. Dalam kedatangan Kristus kita mendapat janji, yaitu hidup yang kekal. Tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, tetapi hidup yang kekal bersama Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita kesempatan untuk hidup baru di dalamnya. 1 Yohanes 4 ayat 9-10 yang berkata bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Kasih Allah yang begitu besar harus mengubah cara hidup kita. Kita dipanggil untuk membagikan kasih yang telah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita. Yohanes 13:34-35 mengingatkan kita bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Kita ini harus menjadi ciri anak-anak Kristen sebagai pengikut Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang kehilangan makna kasih yang sejati. Dalam dunia yang semakin materialistis, kasih seringkali dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sementara atau terbatas pada kepentingan pribadi. Banyak orang yang mengkaitkan kasih dengan perasaan atau keuntungan, bukan dengan pengorbanan atau komitmen. Pengaruh teknologi juga seringkali menciptakan kesenjangan emosional. Walaupun kita terhubung secara digital atau media sosial, hubungan yang mendalam dan nyata lebih sulit terjalin. Bahkan media sosial juga sering memperburuk perasaan cemas dan rasa tidak puas, sehingga membuat orang lebih tertutup dan sulit menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar. Bahkan pengalaman-pengalaman pahit dalam hubungan seperti pengkhianatan atau kehilangan dapat menumbuhkan rasa takut untuk membuka hati lagi. Luka emosi ini membuat seseorang menjadi lebih tertutup dan sulit mengasihi karena mereka takut untuk disakiti. Bapak Ibu dan Saudara, kasih Allah yang menyelamatkan kita tidak hanya memberikan kita harapan dan keselamatan, tetapi juga memberikan kita kekuatan untuk mengasihi meskipun ada banyak hal yang menghalangi kita. Dalam masa Adventus ini mari kita merenung kasih yang tidak bersyarat dari Allah, yang mengubah hidup kita dan memanggil kita untuk membagikan kasih itu kepada dunia ini. Mengasihi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan kasih Allah yang ada dalam hati kita, kita bisa mengasihi dengan cara yang luar biasa. Mari dalam masa-masa Advent ini kita kembali merenungkan kasih Allah dalam hidup kita masing-masing. Bagikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau rela mati di atas kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Bahkan di masa-masa Advent ini kami bersyukur Tuhan. Kami akan sama-sama menanti akan kelahiran Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan. Biarlah momen-momen Adventus ini membawa kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Bahkan semakin melihat betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Tolong dan pimpinlah kehidupan kami Tuhan, supaya kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami, itu kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami, mereka boleh mengasihi, mereka boleh merasakan kasih Allah di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.